Halo semuanya, kembali lagi bersama ID Stack dan mungkin di sini kali ini ya tampak terlihat konyol. Ya di sini mudah pakai atribut kayak YouTuber sebelah yang teman-teman mungkin nggak asing lagi sama jargonnya. Nah, tapi kita nggak akan ngeprank, kita nggak bikin sosial eksperimen atau kita akan ngevlog real life, tapi di sini kita akan coba buat kelas baru yaitu kelas teknologi MERN atau MongoDB, kemudian Express, React, dan tentu saja kita akan menggunakan Node.js. Nah, apa sih yang akan kita buat? Teman-teman di sini bisa lihat ya, di sini ada contoh yaitu ID Shop yang mungkin bisa teman-teman bilang sebagai e-commerce. Ini ada data produk ya. Kemudian kita juga bisa klik dari masing-masing data produk ini. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini nanti ada tombol add to cart. Terus di sini juga ada title dari produknya, rating, price, terus juga ada description. Kita bisa back dan data ini sebenarnya udah kita ambil dari database MongoDB gitu. Jadi kita sudah menggunakan Express.js. Mungkin di sini belum final untuk demo sekarang atau untuk video ini dibuat belum final, tapi tentu saja kita akan coba update ya nantinya. Nah, nanti MongoDB-nya juga kita akan menggunakan versi MongoDB online atau cluster dari cloud MongoDB, atau sebenarnya teman-teman juga bisa download tentunya MongoDB ini secara offline. Tapi karena video bagaimana menggunakan MongoDB secara offline ini bisa teman-teman akses di channel ID Stack tentu saja. Di sana sudah kita coba dan sekarang kita menggunakan MongoDB secara online kali ini. Oke, jadi kita akan coba mulai untuk menginstal project dari React Native. Project React-nya terlebih dahulu, bukan React Native tapi React JS-nya. Oke, di sini kita akan mulai apa saja sih yang akan kita gunakan. Di sini tentu saja kita akan menggunakan React JS. Nah, teman-teman bisa akses di situs atau di dokumentasinya itu di reactjs.org. Kita akan menggunakan versi 17 untuk video ini dibuat. Silahkan teman-teman bisa akses di bagian docs untuk mungkin bisa cari bagaimana sih cara instalasinya. Mungkin bisa lihat di bagian Learn React. Oke, first example bisa teman-teman lihat di sini, atau cara bikin aplikasi React baru kayak gimana sih. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian create a new React app. Teman-teman bisa menggunakan Node.js dengan menggunakan perintah npx create React app, terus ada folder projectnya. Untuk menggunakan npx tentu saja teman-teman membutuhkan yang namanya Node dengan versi 10 dan Node Package Manager-nya dengan versi 5.6 yang bisa teman-teman download tentu saja di situsnya di nodejs.org. Teman-teman silahkan download, dan untuk proses instalasinya mudah sekali. Untuk pengguna Windows tinggal klik next, kemudian tinggal agreement accept, dan lanjut saja next kayak gitu. Dan untuk database-nya kita akan menggunakan NoSQL MongoDB. Atau bisa akses di situsnya di mongodb.com. Nah, silahkan bisa gunakan try free di sini kalau misalkan teman-teman pengen install secara offline. Tapi kalau misalkan kita pengen pakai yang versi online atau ya cluster yang kita akan gunakan, cukup sign in aja, cukup daftar aja di sini. Teman-teman bisa klik di bagian sign in, terus nanti ada tombol login dengan menggunakan Google atau bisa daftar dengan menggunakan email teman-teman. Oke, tinggal langsung aja, nanti setupnya kita akan ikuti bersama-sama. Dan Visual Studio Code, text editor maksudnya. Text editor yang saya gunakan di sini akan menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman bisa ikut download, bisa menggunakan Visual Studio Code juga. Atau jika teman-teman menggunakan text editor lainnya, bisa coba gunakan yang lain ya. Dan untuk templatingnya nanti kita akan menggunakan library React Bootstrap karena kita akan menggunakan template tersebut. Dan desainnya mungkin akan sederhana saja karena di sini fokusnya yaitu untuk membuat aplikasi MongoDB, Express, React, dan Node.js, bukan tentang kelas front end atau web desainnya kayak gitu. Jadi untuk front endnya bisa teman-teman ya bisa dibilang nanti sesuai kreatifnya teman-teman. Pokoknya di sini kita akan membuat commerce kayak gitu. Nah, untuk React Bootstrap-nya bisa teman-teman lihat dokumentasi di sini React Bootstrap
.github.io, dan untuk Bootstrap-nya sendiri yang digunakan masih Bootstrap 4 pada saat video ini dibuat. Nah, bisa saja nanti akan menggunakan Bootstrap 5 untuk update-nya, nanti kita bisa lanjutkan. Tapi jika nanti teman-teman mengikuti dan Bootstrap React ini udah versi 5, mungkin bisa mengikuti dengan versi 6-nya terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita tidak akan menggunakan Bootstrap default atau dari getbootstrap.com-nya, tapi kita akan menggunakan beberapa styling dari Bootswatch. Teman-teman bisa akses di bootswatch.com. Nah, di bawah sini sebenarnya teman-teman bisa lihat ada beberapa tema yang bisa kita gunakan. Ada Cosmo, ada Cyborg, banyak. Nah, di sini kita akan gunakan yang Flatly. Atau bisa teman-teman bisa gunakan yang lain, boleh. Oke. Asal kita masih menggunakan CSS versi 4-nya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti versi 4-nya cara nyarinya di mana. Oke. Kalau kan udah semua, pastikan teman-teman sudah memberikan membuat folder khusus untuk project kita. Di sini saya sudah menyediakan lokasi projectnya. Kita masuk ke directory C, kita buat folder code, dan di dalam folder code, di sini kita akan coba buat folder baru. Mungkin kita bisa ketikkan make dir ID shop. Contohnya di sini, kita masuk ke ID shop, dan teman-teman sebenarnya bebas pakai nama apa aja. Oke. Kemudian di sini kita akan coba ketikkan npx create strip react app seperti ini. Lalu kita akan masukkan nama projectnya itu front end. Jadi satu folder ini akan menampung bagian front end dan back endnya gitu. Jadi di dalam folder ID shop ini akan terdapat dua folder, yaitu bagian front end yang isinya adalah project React dan folder back end yang isinya adalah project Express-nya. Oke, seperti itu. Nah, tinggal kita tekan enter dan tunggu proses instalasinya selesai. Sambil menunggu mungkin banyak sih yang masih nanya extension yang saya gunakan di dalam Visual Studio Code-nya apa sih? Sebenarnya teman-teman bisa lihat di video tutorial di ID Stack tentang extension Visual Studio Code yang digunakan di ID Stack. Teman-teman cari juga di YouTube-nya. Dan mungkin ada beberapa tambahan extension yang belum diinstal di video tersebut, seperti untuk snippet dari React-nya, dan mungkin seperti ada Prettier di sana masih pakai sih. Nah, tinggal nanti kita buka setelah proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasinya sudah selesai dan ini terlihat cepat karena di pause juga. Kalau misalkan teman-teman nunggu nih proses instalasinya, mungkin bisa selesai dulu ke belakang, atau teman-teman nyediain minum dulu atau nyeduh apa dulu, ini masih bisa ditungguin juga. Nah, tapi yang jelas di sini udah selesai ya untuk proses instalasi dari project React-nya. Dan di sini karena saya menggunakan Visual Studio Code, jadi untuk membuka projectnya bisa langsung ketikkan kode titik seperti ini untuk membuka directory yang sedang kita buka di dalam terminal ke dalam Visual Studio Code. Tapi jika teman-teman belum menginstal path-nya atau binary di dalam environment-nya, bisa buka Visual Studio Code-nya, kemudian open folder dan pilih folder ID shop-nya, bukan folder front end-nya tapi ID shop-nya gitu. Jadi kita akan coba tekan enter di sini dan kita akan lihat di dalam Visual Studio Code. Nah, di sini ada satu folder front end yang dimana kita akan coba setup terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk projectnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Yang pertama, kita akan coba hapus terlebih dahulu file initialize dari si git-nya, karena kita akan menampung dua folder sekaligus untuk kita masukkan ke dalam git. Dan karena setiap kita membuat project baru dari React, di dalamnya itu udah ada initialize dari git-nya, jadi kita perlu hapus. Kita masuk terlebih dahulu di dalam directory front end. Oke, udah masuk di dalam ID shop front end, bisa teman-teman lihat di sini. Dan di sini kita akan ketikkan remove dari folder titik git-nya, karena di dalamnya sebenarnya masih ada folder titik git dan ini kita perlu hapus. Nah, untuk perintah bash seperti ini, jika teman-teman menggunakan Windows bisa download git SCM.
Dan jika teman-teman menggunakan Linux dan macOS, tidak perlu khawatir lagi karena base-nya sudah terinstall. Oke. Dan selanjutnya, kita akan coba duplicate file git ignore di sini karena kita perlu membuat file tersebut di dalam root directory kita atau di dalam file folder ID shop maksudnya. Jadi kita bisa langsung duplicate saja di sini. Git ignore ini kita klik kanan, pilih duplicate. Kemudian kita akan masukkan ke dalam directory front end. Seperti ini. Dan di dalam file git ignore yang sejajar dengan front end yang baru saja kita duplicate. Ini kita tambahkan node modules lagi tapi kita akhiri dengan slash. Oke, karena di dalam folder front end dan di dalam folder back end nantinya terdapat juga folder node modules ini. Jadi perlu kita hapus dua-duanya. Atau tidak kita masukkan ke dalam GitHub maksudnya. Oke, selain itu juga di bawah sini ada environment lokal. Ini kita tambahkan juga file.env karena nantinya file env ini akan menampung data konfigurasi seperti koneksi ke dalam MongoDB atau port. Untuk express-nya kita akan gunakan file.env ini. Oke. Jika sudah, silahkan teman-teman buat lagi initialize dari git-nya. Kita keluar lagi dari folder front end-nya, masuk ke dalam ID shop dan kita ketikkan git init. Nah, sudah selesai. Oke, untuk proses atau persiapan git-nya sudah selesai. Sekarang kita akan ubah beberapa hal yang ada di dalam project React-nya. Karena ada beberapa file yang tidak akan kita gunakan. Silakan teman-teman buka di dalam front end. Di bagian public dulu. Di dalam file index.html ada beberapa hal yang perlu kita hapus. Seperti ini komentar-komentarnya kita akan hapus agar terlihat lebih rapih ya. Jadi teman-teman tidak bingung ini isinya apa aja kayak gitu. Nah, kita bisa hapus-hapusin dulu komentar-komentarnya. Oke, jadi kita sisakan seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Oke, yang kita hapus cuma komentarnya saja. Jika sudah, kita masuk ke dalam directory public. Ini kalau misalkan teman-teman dirasa terlalu cepat, sebenarnya bisa memanfaatkan fitur pause and play ya. Dan bisa mengubah kecepatan atau speed playback-nya. Bisa teman-teman atur saja. Oke, di dalam folder source, ada beberapa hal yang perlu kita hapus. Itu ada file app test, logo, report, dan setup test ini akan kita hapus. Oke, jadi kita hapus dulu nih app test.cs-nya. Kemudian file logonya juga kita akan hapus. File report web vitals-nya akan kita hapus juga. Kemudian setup test-nya juga karena kita belum menggunakan tes, kita akan hapus. Oke, jadi di dalam source bisa teman-teman lihat sisanya tinggal ini ya. File app.css, app.js, index.css dan index.js. Oke, jika sudah, ini kita akan perlu modifikasi lagi. File CSS-nya akan kita hapus isinya. Jadi setiap file CSS di sini akan kita hapus isinya. Oke, app CSS sudah kita hapus. Index CSS juga akan kita hapus. Dan jika sudah hapus semua, kita akan modifikasi file JavaScript-nya sekarang. Jadi teman-teman perlu perhatikan di sini. Di dalam file app.js, ini logo karena kita sudah tidak memilikinya, jadi perlu kita hapus. Jadi tinggal file app.css yang kita import. Dan di sini elemen header-nya ini kita akan hapus juga karena kita tidak akan membutuhkan header tersebut dan kita akan gantikan dengan H1 Hello React contohnya untuk kita tampilkan nanti di dalam browser. Oke, seperti ini. Oke. Kita pangkas file app.js-nya. Sekarang yang akan kita pangkas adalah file index.js-nya. Nah, di sini akan ada yang perlu kita hapus. Yang pertama, ini baris 5 akan kita hapus. Kemudian di bawah sini komentar dan method report web vitals-nya akan kita hapus juga. Jadi kita akan hapus seperti ini. Oke, semuanya udah ready. Kita udah pangkas beberapa hal yang tidak akan kita gunakan. Dan sekarang
kita bisa aktifkan git-nya, atau kita akan melakukan commit pertama. Jadi kita akan tambahkan git add titik untuk menambahkan seluruh file. Oke, jika sudah, kita buat commitnya di sini, git commit mungkin first init react. Oke, semuanya sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan coba buat beberapa components untuk bisa kita tampilkan di dalam browser. Yang pertama adalah kita akan coba buat komponen header dan footer. Jadi jika teman-teman lihat sebelumnya di project sebelumnya, kita akan punya header dan footer kayak gitu. Di header ini atau navbar ini maksudnya kita akan manfaatkan untuk menu, footer juga untuk kita isikan dengan copyright kita. Nah, jadi kita perlu buat komponen pertama di dalam React. Mudah sekali untuk membuat komponen di dalam React ini, sederhana. Kita akan coba buat folder baru di dalam source. Ini di dalam source ini kita akan coba klik kanan. Jadi di dalam source ya, kita klik kanan, new folder, kita akan isikan components seperti ini. Oke. Kemudian di dalam components ini kita akan buat dua file, yaitu header.js dan footer.js. Kita akan coba buat file headernya terlebih dahulu ya. Header.js. Oke, seperti ini. Dan kita akan buat file footer.js. Nah, di dalam kedua file ini harusnya kita buat komponen secara fungsional. Jadi di dalam React untuk membuat komponen ini bisa menggunakan class, bisa menggunakan fungsional. Dan agar lebih mudah mengetikkan atau membuat komponen dengan menggunakan fungsional ini, kita bisa memanfaatkan extension. Nah, ini extension yang perlu teman-teman install untuk lebih mudah membuat suatu komponen atau template lainnya. Ini ES7 React Redux dan GraphQL. Ini bisa teman-teman install. Ya, nantinya pada saat membuat komponen itu sangat mudah sekali. Jadi kita bisa ketikkan seperti ini. Mungkin di dalam headers dulu. Kita ketikkan rfce seperti ini. Ini ada nih, React Functional Export. Nanti akan secara otomatis membuat seperti ini. Oke. Kita sudah mengimport React-nya, nama function komponennya juga sudah kita ekspor di bawahnya. Tinggal kita tambahkan saja di sini nih. Misalkan di sini untuk header ya. Oke, di sini kita tambahkan header dan kita bisa lakukan hal yang sama juga untuk file footernya. Jadi pada saat teman-teman sudah menginstal extension tadi, bisa gunakan rfce seperti ini untuk membuat komponen. Dan nama komponennya juga sudah menyesuaikan dengan nama file yang kita buat di dalam JavaScript-nya. Jadi sangat memudahkan sekali. Oke, di sini kita akan tambahkan juga H1 untuk footer. Atau yaudah H1 saja. Hanya sekedar contoh, komponennya sudah kita buat. Dan coba kita panggil kedua komponen ini ke dalam komponen utama kita. Atau bisa dibilang ini yang akan kita jadikan sebagai homepage-nya. Di mana? Nah, di sini di dalam file app.js, teman-teman silahkan import kedua komponen tadi agar bisa kita panggil di dalam return sini. Oke. Di sini kita akan coba import ya, import header terlebih dahulu dan lokasinya berada di dalam folder components dan kita pilih header dulu. Kemudian di bawah sini kita akan masukkan juga untuk footer. Nah, di sininya juga footer. Oke. Seperti ini saja. Dan bagaimana untuk menggunakannya di dalam function app ini agar kita render ke dalam browser. Nah, mungkin kita akan hapus di sini dengan menggunakan fragment. Nah, jadi di dalam React
itu kita perlu membuat satu tag root. Jadi kita tidak bisa menggunakan beberapa div atau tag seperti ini. Ini tidak bisa, makanya di sini error ya. Jadi perlu ada satu pembungkus terlebih dahulu, dan di dalam React kita bisa menggunakan fragment seperti ini. Jadi tidak memiliki tag, tapi sifatnya sama sebagai pembungkus. Karena bisa jadi pada saat styling, jika teman-teman menggunakan div, itu akan mempengaruhi style lainnya. Jadi kita akan menggunakan fragment seperti ini agar lebih netral. Oke, di sini kita akan panggil untuk headernya terlebih dahulu seperti ini, header. Oke, jadi kita akan memanggil komponen header. Kemudian di sini mungkin kita akan tambahkan tag main yang nantinya isinya adalah homepage dari produk nantinya. Di sini kita akan ketikkan welcome to ID shop. Kemudian di bawah main ini kita akan tambahkan footer yang harusnya pada saat kita render akan menampilkan komponen header, yaitu H1 header. Kemudian selanjutnya di sini ada main welcome to ID shop, dan terakhir akan menampilkan isi dari komponen milik footer. Mana nih? Nah, di sini footer. Oke. Coba kita jalankan dulu. Untuk menjalankan project React, kita masuk lagi di dalam folder front end, dan kita ketikkan npm start. Nah, nanti di sini kita akan melakukan proses compile untuk proses development. Jadi nantinya kita bisa menggunakan publish juga, dan kita bisa menggunakan npm start untuk proses development. Nah, nanti secara otomatis di dalam browser akan membuka localhost dengan port 3000, yang harusnya kita berhasil menampilkan ketiga komponen tadi, komponen header, komponen dari app-nya itu sendiri, dan komponen dengan footer. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Ada header yang isinya tentu saja kita pisahkan di dalam components. Welcome to ID shop ini merupakan homepage kita atau komponen utama kita, dan footer ini adalah komponen footer yang kita buat dan kita letakkan di bagian bawah setelah tag main tadi. Yang intinya untuk komponen sudah berhasil kita panggil, dan mungkin untuk basic-basic sederhana bagaimana menggunakan komponen, bagaimana membuat functional komponen dan menggunakan props-nya itu sendiri, bisa teman-teman cek di ID Stack. Itu ada 1 jam mahir React di sana, bisa teman-teman pelajari tentang basic-basic React yang akan kita pelajari sekarang. Oke. Di sini kita sudah berhasil memanggil komponennya. Sekarang kita akan coba install Bootstrap React dan bagaimana mengimplementasikannya. Nah, sebelum itu mungkin kita akan tambahkan lagi ya di sini git add, kemudian git commit. Pesannya adalah mungkin create header and footer component. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba menginstal React Bootstrap dan bagaimana menggunakan Bootwatch di sini. Oke, kita bisa kembali lagi di sini dokumentasinya. Kita pilih get start. Dan di sini kita bisa ketikkan perintah npm install React Bootstrap. Dan untuk versi Bootstrapnya di sini kita tidak akan menggunakannya karena kita akan menggunakan file CSS dari Bootwatch. Jadi tidak perlu kita install library-nya melalui npm. Jadi khusus untuk install React Bootstrap-nya saja. Oke, kita copy dan kita masukkan ke dalam project kita. Nah, di dalam terminal pastikan teman-teman masuk terlebih dahulu di dalam directory front end. Karena kita perlu menginstal Bootstrap React ini di dalam project front end-nya, bukan di luar. Oke, seperti ini. Dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Mungkin sambil menunggu, kita bisa download file CSS dari Bootwatch-nya. Oke, di sini teman-teman bisa kembali ke dalam browser sambil menunggu proses instalasinya selesai. Silahkan masuk ke dalam
foodswatch.com dan kita pilih, kalau di sini contohnya sih pilih Flatly ya. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian min CSS jika kita tidak akan melakukan modifikasi di dalam core Bootstrap-nya. Tapi karena ya mungkin kita tidak akan memanipulasinya, jadi langsung saja kita coba klik kanan dan open link in new tab, karena yang kita unduh adalah bukan versi 5. Sekali lagi bukan versi 5 tapi menggunakan versi 4. Jadi perlu kita ganti nih belah sini. 5-nya ini kita ganti menjadi 4. Nah, nanti akan muncul nih versi 4-nya. Nah, baru kalau misalnya udah kita dapat ini, kita klik kanan, kemudian save page as. Nah, di sini berarti kan bootstrap.min.css-nya ya. Kita masukkan ke dalam directory project kita di dalam code, ID shop, di dalam front end. Nah, di dalam source, di sini kita akan coba buat folder baru yaitu assets. Dan assets ini akan menyimpan folder CSS jadi di dalam assets ini kita masukkan folder lagi CSS. Dan di dalam CSS, nah bisa teman-teman lihat di dalam CSS kita akan letakkan bootstrap min CSS-nya. Kita save. Nah, sudah berhasil kita letakkan di dalam folder project-nya. Bisa teman-teman lihat di dalam assets. Nah, ini ada assets CSS bootstrap min CSS. Dan di sini juga library-nya sudah kita install untuk React Bootstrap-nya. Tinggal kita coba buat komponen Bootstrap ini dan kita registrasikan file CSS-nya. Gimana sih cara registrasi file CSS di dalam project React? Gampang banget. Teman-teman bisa import di dalam file app.js atau di dalam file index.js. Kayaknya di dalam file indeksnya aja kali ya. Oke, kita akan letakkan di sini. Sebelum import index.css, karena nanti CSS ini akan kita tambahkan styling untuk ID shop-nya atau template e-commerce-nya. Dan Bootstrap ini adalah library yang perlu kita muat terlebih dahulu, jadi kita akan letakkan di atasnya. Import, kemudian posisi dari file Bootstrap CSS-nya itu ada di dalam folder assets. Seperti ini, masuk ke dalam assets, masuk ke dalam CSS, dan masuk ke dalam Bootstrap min CSS seperti ini. Oke, kita sudah import. Nanti akan dikompil secara otomatis oleh React-nya, dimana di dalamnya ini ada Webpack yang akan mengatur library atau assets yang akan dikompil sehingga bisa muncul di dalam browser. Nah, selanjutnya kita akan coba buat komponen pertama di dalam header ini untuk kita jadikan sebagai navbar. Jadi di dalam file navbar, kita akan coba buat, atau di dalam file header.js maksudnya, kita akan buat suatu navbar. Dan karena navbar ini merupakan komponen dari Bootstrap, jadi kita perlu import terlebih dahulu beberapa hal. Yang pertama, kita akan gunakan navbar, dan di dalam navbar ini kita juga akan menggunakan navigasi untuk menunya, dan ada container. Oke, dari React Bootstrap. Nah, karena kita tidak bisa nih menggunakan div kemudian kelasnya itu navbar, karena kita menggunakan React Bootstrap, jadi kita akan menggunakan komponen-komponennya secara langsung. Oke, di dalam header di sini kita akan coba ubah dengan tagnya yaitu header. Kemudian di dalamnya kita akan panggil navbar. Navbar ini adalah tag yang dimiliki oleh React Bootstrap tentunya. Nah, di sini langsung aktif kan. Dan di dalam navbar ini akan kita masukkan beberapa properti seperti backgroundnya kita pilih dark. Kemudian variannya kita akan gunakan dark juga. Oke. Dan selanjutnya di sini expand kita pilih length atau LG, dan collapse on select seperti ini. Dan baru di dalam ini kita akan coba tambahkan container.
Kemudian di dalam kontainer ini kita akan masukkan navbar brand ya untuk judul aplikasinya. Kita akan isikan dengan ID shop seperti ini. Dan karena sifatnya ini juga sebuah link, jadi sebenarnya bisa kita masukkan atribut href, tapi kita tidak ingin masukkan link, langsung saja pagar home seperti ini. Kemudian di sini kita akan masukkan navbar toggle. Navbar toggle ini adalah tombol burger. Jadi pada saat kita minimize device-nya atau layarnya, itu akan muncul di sebelah kanan, biasanya itu ada burger menu yang bisa kita klik. Oke, navbar toggle, kita masukkan area controls-nya itu sebagai basic navbar nav. Oke, seperti ini saja. Dan di bawah sini kita akan masukkan navbar collapse-nya, navbar collapse. Oke, dan kita masukkan ID-nya yaitu berisikan basic navbar nav juga. Nah, barunya di dalam navbar ini kita akan masukkan beberapa link nav dengan kelasnya yaitu ML Auto. Nah, jadi langsung seperti ini saja. Pada saat menggunakan kelas, kita tidak bisa menggunakan atribut kelas saja karena kita menggunakan JSX atau tag yang dibuat oleh React itu sendiri. Dan di dalamnya kita akan masukkan icon dengan kelasnya yaitu sebenarnya kita akan menggunakan font awesome sih, tapi kita akan tambahkan card saja terlebih dahulu di sini. Nanti iconnya nyusul. Oke, kemudian di sini ada harusnya navlink juga di sini. Kita bungkus lagi dengan menggunakan navlink harusnya. Navlink dulu, baru di sini ada card. Kemudian di bawah sini baru ada link lagi yaitu untuk sign in atau login. Oke, seperti ini. Nah, coba kita save terlebih dahulu dan buka di dalam browser. Harusnya sudah berubah tampilannya di dalam React App. Kita perlu refresh. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Sekarang sudah menggunakan navbar milik Bootstrap. Dan stylingnya juga sudah kita manfaatkan dari Bootswatch. Oke. Dan harusnya mungkin backgroundnya jadi primary saja, bukan dark. Nah, lebih rapi kayak gini. Oke. Semuanya udah berhasil. Tinggal kita coba tambahkan font awesome-nya supaya di sini ada icon dan terlihat lebih bagus. Kita coba cari font awesome CDN. Jadi kita akan menggunakan versi CDN-nya saja. Kita cari di cdn.js. Mungkin bisa kita gunakan di sini. Dan kita bisa manfaatkan dengan yang menggunakan allmin.css. Nah, allmin.css-nya, nah di sini kita akan coba copy. Kita akan coba copy URL dan kita masukkan ke dalam file HTML. Nah, file index HTML yang ada di dalam directory public. Yang ada di dalam directory public di sini akan kita isikan CDN dari font awesome. Jadi kita masukkan link dan href-nya seperti ini. Oke. Dan coba kita tambahkan iconnya di dalam navbar. Oke, kita masuk ke dalam text editor. Ini udah masuk ke editor. Maksudnya ke dalam file header.js. Oke. Dan di sini kita akan tambahkan komponen icon. Kita akan biasa menggunakan tag i dengan kelasnya yaitu mungkin FAS. Kemudian FAS dan FA shopping cart untuk data cart. Oke, seperti ini. Di sini kelebihan tag navlink-nya. Oke. Kita akan coba buat saja secara perlahan di sini. Kita buat baris baru. Kita masukkan tadi ya. Tag i, kemudian kelasnya itu fast
FA shopping cart. Nah, seperti ini. Dan kita akan lakukan hal yang sama juga untuk file login ya. Di sini kita akan tambahkan elemen i dengan ikonnya yaitu FA user sekarang. Oke, seperti ini. Coba kita save dan lihat lagi di dalam browser, harusnya sudah berubah juga. Nah, di sini ada icon dan teksnya. Mungkin kita bisa tambahkan spasi sih di sini agar ada jarak. Hey. Kayak gini. Ups. Kita harus lakukan dengan sejajar seperti ini. Kita coba. Nah, ada jarak sedikit. Oke, terlihat lebih rapi. Nah, sekarang kita tinggal buat di bagian footernya. Jadi footernya ini jangan gini dong, jelek. Kita akan gunakan posisinya ini di tengah, di bawah. Jadi kita akan coba ubah di dalam file footernya sekarang. Di dalam footer.js. Kita akan coba ubah dengan menggunakan React Bootstrap juga. Jadi di sini kita akan coba import. Yang akan kita import ini adalah container. Kemudian ada row dan ada kolom. Dan tentu saja kita ambil dari React Bootstrap. Oke, seperti ini. Nah, di dalam sini kita akan ubah div-nya jadi footer. Dan di dalamnya kita akan menggunakan container. Dan karena container ini akan memanfaatkan row untuk grid, jadi kita akan memanfaatkan row. Dan untuk kolomnya kita akan menggunakan tag kolom seperti ini. Dan class name-nya kita akan gunakan text center agar teksnya ada di tengah. Dan kita tambahkan padding di dalam teks itu, padding atas dan bawah. Tentu saja menggunakan py di sini dan nilainya 3. Dan di sini mungkin isinya adalah copyright. Logo kopinya, copy. Kemudian ID shop. Oke, seperti ini harusnya bakal terlihat lebih rapi lagi. Oke, kita masukkan seperti ini. Jika sudah, kita coba lihat di dalam browser. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Hasilnya sudah ada footernya di sini, tapi harusnya ada di bawah. Dan kita perlu menambahkan beberapa CSS sekarang untuk memberikan jarak. Dan di dalam app.js-nya juga kita akan ubah isinya. Kita akan menggunakan tag container dan akan tambahkan beberapa style lainnya. Oke, jadi kita masuk nih ke dalam file app.css terlebih dahulu. App.js maksudnya. Nih karena udah lama banget nggak rekaman jadi kadang suka error. Oke, di sini kita akan masukkan setelah main itu ada container, tapi sebelum itu tentu saja kita perlu import beberapa hal. Nah, kita akan import di paling atas di sini, import bagian container dari React Bootstrap. Bootstrap. Oke, sudah kita import di atas. Sekarang kita implementasikan di sini. Kita akan gunakan container dan di bawahnya baru kita masukkan welcome to ID shop seperti ini. Dan selanjutnya jika sudah kita tambahkan kontainernya di sini, kita akan coba tambahkan mungkin jarak, bisa dibilang minimal tingginya dari main ini kita akan tambahkan. Karena di dalam file app.js ini menggunakan app.css, jadi di sini kita akan tambahkan main. Di dalam tag main kita akan coba ubah minimal height-nya itu dengan 80 VH seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam browser dan hasilnya bisa teman-teman lihat. Footernya sudah berada di bawah. Oke. Dan
sudah berhasil mengimplementasikan Bootstrap-nya di dalam project React